Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, siang, Ibu. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih Baik, semangat? Luar Ibu. biasa. Allahu Akbar. Semangat. Baik, masih semangat ya belajarnya ya. Baik. Ya, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. KM tolong dipimpin berdoa ya. Siapa KM-nya di sini? Pak Yus, Bu. Ya, silakan Yus. Pimpin doa Baik, Yus. Bu. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai belajar untuk hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Yusadi sudah memimpin doa ya. Baik, di sini hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir. Iya, baik. Oke, Ibu absen satu persatu dulu ya. Muhlis, Siap, hadir, Bu. Yusadi, Hadir, Ibu. Vera, Ada, Bu. ya, Dia, Hadir, Ibu. Rani, Hadir, Bu. Rani hadir? Iya, baik. Nah, sebelum kita ke materi, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita ya. Ibu harapkan semuanya ikut bernyanyi ya. Bentar, Ibu tayangkan. Bagaimana, sudah ada? Belum, Ada, Ibu. Bu. Proses. Oh ya, ada. Sudah ada. Bu. Ya. Coba ada suaranya tidak? Tidak terdengar, Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baik. Sepertinya ini ada trouble ya. Kalau di sini ada suaranya, tapi ke sana tidak ada suaranya. Tapi tidak apa-apa. Kita nyanyikan saja ya sama-sama. Baik. Nanti Ibu kasih aba-aba ya. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa. Baik. Ya. Nggak ada, nanti aja bayarnya sekalian. Ya. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana, sudah membangkitkan rasa nasionalisme kita belum? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah Bu. bisa membangkitkan rasa cinta tanah air belum? Sudah, Ibu. Ya, Sudah, Bu. baik. Baik ya, jadi kita harus bangga, harus cinta tanah air kita ya, Republik Indonesia. Indonesia. Baik, sekarang Ibu minta coba siapkan dulu. Coba lihat di sekitar kita masih ada sampah tidak? Nah, tadi kan udah istirahat ya. Sampahnya Ya, Bu. dibuang. Sudah, Ibu, dibuang ke Ya. tempat sampah, Bu. Itu, Tolongin, Yus, Sudah itu dibuang. botol aquanya buang, Yus. Ya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi belum sempat dibuang.
Iya, tidak apa-apa, Yus. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ciri teks LHO, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Sebentar ya, Ibu tayangkan. Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Ibu. Sudah terlihat. Ya, baik ya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai ciri dari teks laporan hasil observasi, nah untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.8 ya, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan ya. Untuk indikatornya, mengemukakan pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, verba, nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks yang ada pada teks laporan hasil observasi yang dibaca ya dengan bukti dan alasan. Kemudian tujuannya ya. Sebentar. Lihat. Untuk tujuannya. Nah, setelah mencermati teks laporan hasil observasi melalui tayangan video yang nanti akan Ibu tayangkan ya, dengan menggunakan pendekatan TIPEC dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kemudian verba, kemudian nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks pada teks laporan hasil observasi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk KKM-nya, ya, untuk KKM-nya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini adalah 63, ya. Jadi, kalian harus bisa melampaui, ya, dari nilai tersebut, ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya, Bu. Baik. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini, kalian akan belajar secara berkelompok ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kita akan mengangkat suatu permasalahan dan kalian akan memecahkan permasalahan itu bersama-sama ya. Namun sebelum itu Ibu akan menayangkan terlebih dahulu. Sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Sudah. Bu. Baik. Ibu sudah Ini adalah teks terlihat. laporan hasil observasi. Kembali lagi tadi ya ke KD-nya. Ini kan ada teks laporan hasil observasi yang dibaca dan didengar. Ya. Didengar. Ini bisa ya, selain dibaca, bisa didengarkan juga ya. Coba kalian simak baik-baik ya. Ada suaranya tidak? Tidak ada, Belum, Bu. Bu. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, tidak apa-apa ya, dibaca saja ya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Baik ya. Tadi kalian sudah menyimak teks laporan hasil observasi ya. Iya, Bu. Nah, Ibu sekarang mau bertanya nih. Kira-kira teks laporan hasil observasi tadi berisi tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Muklis, Bu. Ya, silakan Berarti Muhlis. itu kalau udah lihat gambar sampah, Bu, yang menumpuk. Baik, iya, pinter Muhlis. Eh, yang lain ada yang mau menjawab? Mungkin berbeda gitu. Apa jawabannya? Sama Bu, tentang Sama. sampah Bu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua nih ya. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tadi? Yang disampaikan teks tadi Ya, berkenaan dengan tentang sampah, Bu. berkenaan Jadi tentang sampah. fenomena tentang sampah. Ada jenis sampah, Bu. Ya, betul ya. Betul, Organik, Bu Bu, Vera. Bu anorganik Vera. ya, Bu. Iya, betul dia. Ya, betul dia. Tadi ada jenis-jenis sampah ya. Iya, ada sampah organik dan anorganik, Bu. Iya, betul dia ya. Pinter-pinter ya kelas ini ya. Baik. Dua lagi pertanyaan. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui struktur teks laporan hasil observasi? Ayo, sudah tahu belum? Sudah, Bu. Apa? Tadi pendahuluan, Bu. Pendahuluan? Pernyataan Ya. umum, Ibu. Oh, pernyataan umum. Iya, betul. Iya. Belum tahu, Bu, belum Belum ngerti. tahu. Baik, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Belum Kaidahnya. Ibu, belum Belum? tahu. Apa ya, Bu ya? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, baik. Jadi, struktur dan kaidah kebahasan ini akan kita angkat menjadi suatu permasalahannya ya. Karena kalian tadi belum mengetahui nih struktur dari teks laporan hasil observasi itu apa, kemudian kaidah kebahasan itu apa ya. Nanti kalian akan pecahkan ya dengan cara kalian mengemukakan ya dengan cara menelaah dari struktur teks laporan hasil observasi tadi ya, teks tadi tentang sampah. Kemudian kalian akan menelaah kaidah kebahasannya seperti apa. Nah, namun sebelum kalian melaksanakan menelaah, kalian simak terlebih dahulu sedikit penjelasan dari Ibu ya. Bu. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Ada, Bu. Baik. Sudah terlihat. Nih, sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa menjawab tidak? Apa itu teks laporan hasil observasi? Kalau dari namanya sih laporan Bu, bentuknya ya laporan Bu. Bentuknya laporan. Ya, Kalau ada lagi. observasinya mungkin pengamatan, Bu ya, Nah, penelitian. betul. Nih, Muhlis pinter ya. Tepuk tangan dulu dong buat Muhlis. Ya, siap. Pinter ya. Alhamdulillah Muhlis ya sekarang jadi fokus ya, pinter. Iya. Jadi teks laporan hasil observasi itu berkenaan dengan pengamatan ya. Nah, baik ini ya. Pengertian dari teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Tadi kan kalian belum mengetahui strukturnya ya.
Di sini strukturnya ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga manfaat. Ya, nah jelas dari judulnya saja sudah pernyataan umum. Berarti ini sudah berisi tentang informasi secara umum ya, tentang objek yang kita kaji. Kemudian kalau deskripsi bagian, ini perinciannya. Tadi sesuai yang dikatakan dia, ya, ada jenis-jenisnya, rinciannya secara detail. Sedangkan deskripsi manfaatnya yaitu berisi fungsi atau manfaat ya. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok belajar ya. Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Boleh dicatat ya. Kelompok 1 ada Diah dan Yus. Kelompok 2 ada Rani dan Muhlis. Kelompok 3 ada Pera ya. Pera, nggak apa-apa Pera sendiri, Pera. Iya, Bu. Iya, ya itu jadi kelompoknya ya. Nah nanti sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya lewat room chat ya. Nah, Iya, Ibu. sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya, Bu. sudah baik. Nah, Nah, nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Kalian kemukakan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang sudah tadi Ibu tayangkan ya. Yang berjudul sampah. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak? Iya, Bu. Waktu pengerjaannya berapa lama, Ibu? Ya, baik. Ya. Nah, untuk waktu pengerjaannya Ibu berikan waktu 30 menit ya, karena ini cukup banyak, ada struktur dan juga kaidahnya. Ibu rasa 30 menit cukup ya. Iya, Bu. siap Ibu. Iya. Ibu harap semua ikut bekerja ya. Jangan sampai ada kasus seperti misalnya nebeng nama saja ya, tapi semuanya harus ikut bekerja. Baik. Ada yang tidak ada yang tanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau Tidak ada ya, Ibu. kalau tidak Mbak ada, Yus, ada yang silakan. nanyakin, Yus? Mana? Tidak, Bu. Sudah Oh iya, paham, Bu. baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang silakan kalian kerjakan ya bersama kelompoknya. Kalian kemukakan ya struktur dan aspek atau kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang tadi ditayangkan sama ya. Silahkan, Baik, selamat Bu. mengerjakan. Ya, Baik. Bu. Bu. Dia mau mengerjakan kebahasaan dulu atau strukturnya dulu dia? Saya struktur aja deh, Pak. Saya Iya, struktur struktur. dulu. Berarti saya bagian mengerjakan yang kebahasaan ya. Ya, Yusnya kebahasaan ya, Yus. Siap. Kalau Bagaimana, saya ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu. Masih mencari. Oh iya, baik. Silakan ya. Saya sendirian nih, Bu Guru. Sendirian, tidak apa-apa ya. sama Kak Pera itu juga saya sendirian, Bu. Oh iya, kan Raninya sedang itu ya, sedang Duh, ini sakit agak-agak ya. sulit, Oh Bu. iya, tidak apa-apa itu Muhlis sama Pera Iya, saja. Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya, Ya, nggak iya. apa-apa. Yang penting diselesaikan ya tugasnya. Ya. Kamu Pera mau kerjain yang mana, Bu Pera? Yuk. Kamu yang mana? Yang mana ya? Yang gampang, yang Yang gampang. Oh gampang iya, kan? yang gampang itu adalah strukturnya ya. Baik, sudah selesai belum? Atau misalnya ada kesulitan nih dalam menelaah atau mengemukakan strukturnya mungkin, atau kaidah kebahasaannya mungkin?
Tidak, Iya Ibu. Bu, ini masih mencari yang kalimat simple kompleks Oh Bu. Kalau iya, yang verba sih udah nih tinggal 2 lagi Bu. ya baik. Silakan Yus, diselesaikan ya. Ya Bu. Muhlis, jangan main HP aja Muhlis. Iya ini Bu, saya juga nggak apa namanya mau cari nih Bu, lagi download apa mau cari Google Bu. Contoh Go. kalimat simpleks Bu, ini gue kurang Sudah mengerti. Bu, kita udah bagi tugas ya. Iya, silakan. Kalimat simpleks Bu, saya lagi mencari nih Bu. Saya struktur ya. Iya, Vera, betul. Saya cari struktur nih. Udah mulai banyak ketemu. Hmm. Berarti yang membedakan simpleks kompleks itu apa Bu ya? Oh iya, baik. Namanya Bu. Iya. Sebentar ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai strukturnya ya. Iya. Nah, strukturnya tadi ya, ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi Oh, manfaat. Nah, untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama yaitu menggunakan kata kerja ya atau verba. Kemudian menggunakan kata benda atau nomina. nah, Kemudian menggunakan kalimat definisi ya. iya. Nah, Definisi ya, selanjutnya menggunakan kalimat deskripsi ya yang menggambarkan atau melukiskan ya. Kemudian betul. kalimat simpleks nih ya. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal Oh, ya. kalimat tunggal ya Bu ya. Iya, hanya satu klausa atau satu predikat ya. Iya, iya. Ya, sedangkan untuk kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk bertingkat ya, Oh, terdiri iya, iya. dari 2 klausa ya. Klausa Berarti utama, ada penanda penghubung gitu Bu ya. iya betul ya, Oh, iya, iya, ada iya. konjungsinya. Ya, Betul, kalau Muhlis. yang kalimat simpleks nggak ada konjungsinya Bu ya. Tidak ada, karena hanya ada satu Oh, predikat. oke Begitu, deh, Bu. Muhlis. Sudah paham, Muhlis? Siap Bu, udah paham Bu sekarang. Iya, iya baik ya. Bagaimana? Sudah selesai? Saya sudah selesai Ibu. mungkin Bu. Udah paham Bu. Sudah Bu, sudah Saya nggak tahu selesai Vera Iya Ibu. Bu, Bu. Iya, struktur ininya Bu. strukturnya. Baik. Sudah selesai kelompok 1? Sudah Bu. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Sekarang Bu. kelompok berapa? Kelompok 2 2. ya Muklis. Oh iya Iya, iya. dengan kita. Ya, Vera satu kelompok sama Muhlis ya. Ya Ibu. Iya. Kamu Baik. udah? Vera Kalau kamu udah? sudah, Sudah dong, sudah dong. ya Ya. pinter-pinter ya. Alhamdulillah ya. Kelas. Ya. Baik, kalau sudah selesai mengerjakannya, Ibu minta siapa nih yang mau mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kalian? Silahkan. Oh, iya Bu. Untuk dari kelompok 2 perkenalan saya aja Bu. Siap. Boleh, Muhlis, boleh, silakan. Langsung saja Bu. Ya, langsung saja Muhlis. Langsung aja. Untuk hasil dari kelompok 2 ya. Untuk analis kebahasaannya yang kami dapatkan yaitu ada kata kerja verb membuat Bu. Iya. Nah, yang kedua membusuk, kemudian mengolahnya Bu. Nah itu dari kata kerja Bu yang kami dapatkan dari paragraf Baik. sampah. Terus kemudian nomina Bu. Nah, iya, baik. Ada sampah, ada air, limbah, wadah, plastik, bungkus sisa makanan, daun sayur buah, limbah kayu, dan kotoran sapi. Ya, Gitu. baik. Nah, Kemudian, yang berikutnya kalimat definisi ada sampah merupakan nih Bu. Definisi ya merupakan ya, barang betul. yang tidak memiliki nilai ekonomi.
Yang kedua, sampah organik adalah sampah yang sulit diuraikan dan bla 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 bla. Yang ketiga, sampah organik Bu adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Itu kalimat definisi. Iya, betul sekali ya. Jelas, Terus kalimat definisi berarti ada kalimat pengertiannya ya. deskripsinya Ya, saya temukan tuh sungai yang dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Yang kedua, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati, Bu. Itu ya, kalau nggak salah baik. ya, nanti koreksi, Bu. Ya, Terus untuk yang kalimat simplek nih, Bu ya. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Karena kenapa saya pilih itu tidak ada konjungsinya, Bu. Kan ya, seperti yang Ibu katakan bahwa kalimat simplek itu adalah kalimat tunggal. enggak. Nah, terus untuk yang kalimat kompleknya itu ada sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Gitu, Bu. Ya, Itu yang saya dapatkan, Bu. baik. Itu kelompok dua ya, Muhlis ya. Ya. Bagaimana kelompok satu? Mau menanggapi? Apakah ada perbedaan atau Sa- bagaimana? Sama Bu jawabannya Bu. Sama, iya. Iya. Nah, sekarang tadi kan kaidah kebahasaannya ya. Nah, Betul Bu. sekarang strukturnya. Ibu mau kelompok satu yang mempresentasikan. Silakan kelompok satu. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Yusadi dan dia akan mempresentasikan struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama yang bunyinya sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis sampah, organik dan sampah anorganik. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini banyak ada di paragraf 2 sampai dengan paragraf 3. Bunyinya sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Di paragraf selanjutnya juga masih deskripsi bagian, yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dengan mudah dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir itu ada deskripsi manfaat. Ini ada di paragraf terakhir, bunyinya baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya, Yusadi dan dia ya, kelompok satu. Tadi kan Sama-sama, Bu. tadi kan di kompetensi dasarnya, maaf, di tujuannya, kalian diharapkan mampu mengemukakan struktur dari teks laporan hasil observasi beserta bukti dan alasannya ya. Nah, coba Ibu tanya, Yus, kenapa Iya, Bu. tadi di paragraf 1 itu bisa dikatakan sebagai pernyataan umum? Ya Bu, karena tadi di paragraf pertama ini menjelaskan secara umum mengenai sampah, Ibu. Ya, betul ya. Terus untuk deskripsi bagiannya? Kalau untuk deskripsi bagiannya, kenapa memilih paragraf 2 dan ketiga? Karena di paragraf kedua dan ketiga yang menjelaskan mengenai perbedaan sampah organik dan juga organik, alias lebih rinci lagi, Ibu. Ya, betul ya. Sedangkan deskripsi manfaatnya?
alasannya memilih paragraf 4 karena paragraf yang di nomor 4 itu menyebutkan tentang manfaatnya, Bu. Tadi dijelaskan manfaatnya baik itu sampah anorganik maupun organik bisa bermanfaat kalau diolah dengan baik, itu manfaatnya, Bu. Iya, betul ya. Ini hasil dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 mau menanggapi? Mungkin ada perbedaan jawabannya. Bagaimana? Bagaimana, Muhlis? Muhlis masih di itu, Muhlis. Bagaimana? Ada perbedaan tidak? Pera? Masih di mute, Muklis. Iya, Bu. Maaf, Bu. Bagaimana? Nggak ada Ada perbedaan, perbedaan? Ibu. Nggak ada perbedaan. Oh, Masih sama berarti ya. sama, karena pernyataan umum, pendahuluan itu ya, ada sampah merupakan barang sisa. Nah, Itu ada di paragraf 1. Untuk deskripsi bagian itu sampah organik yang dibagi diuraikan, mudah diuraikan, sedangkan sampah organik didaur ulang itu adalah bagian-bagian dari sampah itu, Bu. Terus iya. manfaatnya sudah baik sama baik sampah organik maupun organik sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin itu. Iya, betul ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan tidak nih mengenai menelaah struktur kebahasaan, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi kalian hari ini? Ya, saya Bu dari kelompok 1. Boleh, Jadi Muhlis. dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi itu adalah sebuah tulisan Ya, hasil pengamatan di mana tulisan itu strukturnya mengenai pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat itu, Ibu. iya. Berarti untuk teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah, kira-kira lengkap tidak strukturnya? Lengkap, Ibu. Lengkap, Ibu. Iya, baik. Kalau kaidah kebahasannya lengkap tidak? Kaidah kebahasannya lengkap, Bu. Lengkap Lengkap juga, ya, Bu. berarti teks laporan hasil observasi ini baik strukturnya maupun kaidah kebahasannya lengkap ya. Iya, Bu. Iya, Iya. Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Ibu. Iya, tidak. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur ya, memiliki 3 struktur di antaranya pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat ya. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya yaitu tadi sudah dijelaskan sebentar ya, yaitu menggunakan kata kerja, kata benda, kalimat definisi, ya, kemudian kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan juga kalimat kompleks. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak, Bu. Kalau Tidak, Ibu. Ya. Ya. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Iya. Ya, akhirnya dapat menerima informasi tentang perbedaan sampah, Ibu. Iya. Kalau Betul, saya ya. dapat ini, Bu, tahu bahwa jenis laporan pengamatan itu seperti itu. Jadi ada 3 bagian, Bu. Pernyataan umum, deskripsi manfaat, dan deskripsi bagian. Iya, baik. Ya. Manfaatnya. Nah, apakah ada kesulitan tidak dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak, Bu. Tidak ada Ibu. ya? Alhamdulillah ya. Berarti Alhamdulillah. ya, alhamdulillah berarti pembelajaran hari ini berhasil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau Pera itu, Bu? Ya, Pera kemana Pera?
Bagaimana Pera, ada kesulitan tidak Pera? Tadinya saya nggak paham, Bu, tidak mengerti. Tapi sekarang alhamdulillah sudah Ibu ajarkan. Sekarang saya sudah tahu, sudah lebih mengerti apa itu LHO, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik, hasil tadi ya kelompoknya kumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Iya. Bu. Nah, Iya, Bu. sekarang Ibu mau mengukur ya sejauh mana kemampuan kalian ya setelah mendapatkan materi, mendapatkan penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks LHO ya atau teks laporan hasil observasi. Nah, evaluasi ini dikerjakan secara individu ya. Baik, Ibu. Ya, secara Baik, individu. Bu. Ibu bagikan ya. Sudah ada belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ada. Bu, sudah. Ya, Bu. Ya. Sekarang Ibu berikan waktu 5 menit ya. Harus selesai sekarang ya, Bu. Iya, harus selesai sekarang ya, sayang ya. Ya, Bisa. Ibu. Pengerjaannya sama ya, Bu ya, dengan tadi yang di kelompok, Bu. Langkah-langkah Bagaimana? pengerjaannya. Iya, Baik, Bu. iya ya. Siap, Ibu. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Bisa? Insya Allah, Bu. Insya Iya. Allah bisa, Ibu. Bisa, Iya. Ibu. Siap, Bu. Iya, silakan. Bagaimana, sudah selesai? Satu lagi, Bu, menentukan kalimat kompleksnya nih, Bu. Ya, silakan. Bagaimana dia? Ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu. Ini sudah selesai, Bu. Kalau yang sudah iya. selesai bagaimana, Alhamdulillah. Ibu? Dikumpulkan saja ya, langsung ya. Saya belum, Bu. Satu soal Baik, lagi Bu. sebentar, Bu. Ya, Saya silakan kumpulkan ya, Bu, dikerjakan ya. ya. Iya, semangat, Vera, semangat. Selesai, Ibu. Selesai, Bu. Selesai? Bu. Siap, Iya, Ya, Bu. Bu. dikumpulkan. Sudah selesai semuanya ya? Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik. Vera belum, Bu. Alhamdulillah. Vera. Oh, Vera belum. Ya, udah. Sekarang udah. Iya, udah. Baik. Nah, kamu bercanda terus, Vera. Baik. Alhamdulillah ya. Untuk materi menelaah struktur teks, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ini sudah selesai ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar mengenai menyajikan rangkuman ya. Ini lebih ke keterampilannya ya. Menyajikan rangkuman dari teks laporan hasil observasi. Iya, baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini maaf. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong KM pimpin doa kembali ya untuk Baik, menutup Ibu. pelajaran. Iya, silakan KM. Baik, mari kawan-kawan sebelum kita pulang baca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah ya. Ibu akhiri ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Amin. Baik ya. Baik, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.